Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Sriwindi, NIM 19042022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja sumber daya manusia di sektor publik. Definisi penilaian kinerja menurut para ahli yaitu: yang pertama, menurut Hasibuan, penilaian kinerja adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja pegawai serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Evaluasi ataupun penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi, dan partisipasi pegawai. Sedangkan menurut Handoko, penilaian kinerja merupakan cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari individu dalam organisasi. Nilai penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atas kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang selanjutnya adalah adapun tentang kriteria penilaian kinerja pegawai. Schuler dan Jackson mengemukakan ada 3 jenis kriteria dasar yang telah diketahui, yaitu: yang pertama, kriteria berdasarkan sifat, memfokuskan diri pada karakteristik pribadi seorang pegawai. Yang kedua, kriteria berdasarkan perilaku, yaitu memfokuskan diri pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Yang ketiga, kriteria berdasarkan hasil, memfokuskan diri pada apa hasil yang dicapai. Selanjutnya adalah tahapan dan proses penilaian kinerja. Prawiro Sentono mengemukakan ada 3 tahapan yang menggambarkan proses penilaian kinerja, yakni yang pertama, pihak manajemen membangun kebijakan tentang frekuensi penilaian kinerja karyawan untuk berbagai tingkatan dalam organisasi. Yang kedua, menentukan orang yang ditugaskan menjadi penilaian kinerja. Yang ketiga, membuat suatu ukuran, kriteria atau standar penilaian kinerja. Untuk kepentingan memperoleh data tentang kinerja pegawai yang dinilai, Schuler dan Jackson mengemukakan bahwa sumber data penilaian kinerja pegawai dapat diperoleh dari yang pertama, atasan langsung atau penyelia. Yang kedua, pegawai yang bersangkutan. Yang ketiga, rekan sejawat atau anggota tim. Yang keempat, bawahan pegawai yang dinilai. Yang kelima, pelanggan. Yang keenam yaitu hasil pantauan komputer. Selanjutnya adalah tujuan penilaian kinerja. Yang pertama yaitu meningkatkan pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kinerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karyawan atau pekerjaan yang diembannya sekarang. Yang keempat yaitu mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Yang kelima, memeriksa rencana dan pelaksanaan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal